melakukan praktek tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik menggunakan alur tirta pendekatan rasa dan mengembangkan kompetensi coaching. Berikut informasi singkat tentang kelompok kami yang terdiri dari saya, Yayu Al-Mursidah, SDN Blonglo sebagai supervisor. Saya, Sofia Almia Saroh dari SDN 2 Tambak Romo, berperan sebagai coach. Kemudian Dan saya, Prabowo Wahyu Puspayana, berperan sebagai coach. Ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sofi. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Yayu. Ya Bu Sofi, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya Bu Sofi ya. Yang mana sebelum praktek coaching nanti tentunya Bu Sofi juga harus memahami beberapa penilaian dari praktek ini, ya Bu. Iya. Ya, beberapa penilaian dari praktek ini yaitu ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama praobservasi, di mana saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan dalam praktek nanti oleh Bu Sofi. Ya. Kemudian yang kedua yaitu observasi. Saya akan mengamati dan mencatat poin-poin kunci selama kegiatan coaching berlangsung antara Bu Sofi dengan Pak Wahyu. Kemudian pasca observasi, Bu Sofi akan merefleksikan kompetensi apa yang sudah dikembangkan saat proses coaching serta kompetensi apa yang akan Bu Sofi kembangkan pada proses coaching selanjutnya. Baik Bu Sofi, seperti yang sudah saya paparkan tadi, pertama-tama kita akan diskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu, Bu Sofi. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching nanti sudah sesuai atau belum dengan alur tirta, menggunakan pendekatan rasa atau belum, dan apakah nanti Bu Sofi sudah memberikan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Begitu ya Bu Sofi ya. Perlu diingat Bu Sofi, tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, kemudian kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya Bu Sofi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Sofi. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Sofi kembangkan pada kegiatan coaching nanti Bu? Ya, nanti yang saya kembangkan ada tiga kompetensi, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Iya. Kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Sofi kembangkan Bu? Yang mungkin yang paling spesifik itu mendengarkan penuh Bu, karena dengan mendengarkan penuh kan saya juga otomatis ada kehadiran di sana, kemudian juga misalnya nanti dengan mendengarkan aktif juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Bagian mana yang ingin Bu Sofi saya amati Bu? Bagian saat mungkin saat memberikan pertanyaan berbobot itu Bu. Ya, oke. Bagaimana penilaian Bu Sofi sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Bu? Sebenarnya mungkin nanti bisa dinilai dari skala 1 sampai 10 Bu. Ya. Baik Bu Sofi. Apa harapan Bu Sofi dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Harapannya nanti saya bisa mengetahui kemampuan coaching saya, kemudian saya bisa memperbaiki apa-apa yang kurang dari coaching ini nanti Bu. Ya, bagus sekali Bu Sofi. Kira-kira apa saja indikator yang dapat menunjukkan ketercapaian tujuan yang Bu Sofi lakukan ini? Mungkin indikatornya jika coaching bisa memberikan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Ya, baik Bu Sofi. Sekian sesi praobservasi kali ini. Silahkan Bu Sofi dan Pak Wahyu melakukan proses coaching. Semoga lancar ya Bu Sofi ya. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Bu Sofi. Selamat siang, gimana kabarnya? Alhamdulillah, selamat siang. Baik Bu.
Alhamdulillah. keadaan saya alhamdulillah sehat, tapi nggih nyuwun sewu, sebenarnya ya ada sesuatu yang ingin saya keluarkan unek-unek pada panjenengan. Makanya saya itu kemarin menelpon panjenengan karena saya ingin mengajak untuk macam coaching, Bu. Saya butuh seseorang yang bisa saya ajak untuk sharing. Nah, barangkali panjenengan itu bisa membantu saya untuk memecahkan solusi dan saya hadapi di sekolah saya. Oh, seperti itu nih Pak Wahyu. Siap Pak Wahyu. Saya siap mendengarkan apa yang Pak Wahyu rasakan saat ini. Nah, kira-kira nanti setelah kita melakukan percakapan, apa ukuran keberhasilan dari percakapan kita ini, Pak? Ya, setidaknya yang pertama saya mendapatkan solusi untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya. Kemudian yang kedua, mungkin saya bisa lebih lanjut untuk melaksanakan tindak lanjut dari solusi yang kita dapatkan dari hasil coaching pada hari ini. Oke, jadi Pak Wahyu ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang dihadapi. Nah, monggo Pak Wahyu, kira-kira permasalahan apa yang sedang Pak Wahyu hadapi saat ini? Nah, niku. Ini ya gimana ya? Dipikir berat nggih, boten berat, dipikir boten berat tok ketoke ya. Nek tak pikir tak slow kok boten saged. Permasalahannya begini, Bu. Di sekolah kami, terutama yang kelas 1 dan sekarang naik kelas 2, itu ada 5 anak yang mempunyai berkebutuhan khusus. Jadi anak ini memiliki kebutuhan khusus sehingga guru kelas 2 ini mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran di kelas, karena pada dasarnya kita akan tahu, kita sebagai guru sekolah dasar yang utamanya guru kelas itu kan tidak memiliki kompetensi untuk menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kami itu sering mendapatkan keluh kesah dari guru-guru kami yang kelas rendah, terutama kelas 2 ini yang ada anak inklusi ini tadi. Pak, ini bagaimana kalau saya hanya fokus ke anak yang inklusi ini, nanti nasib anak-anak yang normal menjauh nggih. Ini bagaimana kan kelenderan, padahal kami juga tidak bisa menangani anak-anak inklusi ini secara penuh karena kami memang tidak memiliki kompetensi untuk melayani atau melakukan pembinaan dan pembelajaran anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi ada 5 anak 5 anak. khusus. Itu bisa dijelaskan secara spesifik, Pak? Nggih. Kebutuhan khususnya seperti apa? Yang 2 ini ibaratnya debil, Bu. Kecerdasan di bawah rata-rata. Setiap anak dipelajari pengenalan huruf, hari ini bisa, besok sudah lupa. Yang kedua tantrum. Ini kalau ada sedikit tantrum dan lamban bicara. Nah, ini kalau ada misalnya dia bersenggolan dengan temannya, dia itu merasa seperti diganggu temannya terus marah-marah. Semua benda yang ada di sekitarnya dibuang semuanya. Yang 2 anak tadi, yang 2 anak lagi itu autis hiperaktif semua, ya, tidak bisa diam, untuk fokus tidak bisa, seperti itu. Kira-kira yang sudah dilakukan oleh Pak Wahyu dan guru-guru Pak Wahyu selama ini di sekolah itu apa untuk mengatasi anak-anak tadi? Ya, selama ini kami mengatasi semampu kami, Bu. Komunikasi dengan orang tua untuk mencari latar belakang anak ini bagaimana, di rumah bagaimana. Ya, kami minta bantuan pada orang tua untuk juga melakukan pendampingan secara intensif pada anak-anak supaya ini setidaknya mengurangi beban guru kami yang ada di kelas rendah. Ya, berarti selama ini Pak Wahyu sudah melakukan komunikasi ya dengan orang tua. Sementara hanya itu. Misalnya misalkan dari skala 1 sampai 10 nih Pak. Posisi Bapak Ibu guru di sekolah itu sekarang ada di posisi mana, Pak? Ya, skala 5 dan 6. Ya. Ya, itu makanya 5 dan 6. Saya minta bantuan panjenengan untuk melakukan coaching. Barangkali
kami ajak sharing untuk memecahkan masalah yang kami hadapi ini. Iya, iya. Nah, kira-kira apakah ada hambatan-hambatan yang dialami Pak Wahyu ketika berkomunikasi tadi dengan orang tua atau tadi ketika mengajar di anak kebutuhan khusus tadi Pak, hambatan lain Hambatannya yang tentu saja yang pertama kesulitan kami karena kami tidak memiliki spesifikasi khusus untuk menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga kami tidak tahu bagaimana trik-triknya, bagaimana metode-metodenya untuk melakukan pembelajaran terutama pada anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian kadang ada juga orang tua yang kurang komunikatif kepada kami sudah berusaha, Bu tolong, kami sudah berusaha membantu untuk memberikan wali murid itu untuk anak yang lamban lamban berpikir untuk belajar mengenal huruf di rumah, itu kami sudah fasilitasi dengan memberikan semacam buku bacaan yang memang untuk anak seperti itu. Tapi ternyata di prakteknya setelah anak kami tanya bagaimana kamu, apakah kamu sudah didampingi ibu kamu untuk itu belajar mengenal huruf, tidak. Nah, seperti itu. Jadi ada sebagian orang tua yang kurang perhatian pada anak. Iya, jadi tadi sudah hambatannya karena belum memiliki metode khusus untuk mengatasi anak berkebutuhan khusus, serta mungkin orang tua yang kurang ini ya Pak, kurang bimbingannya ya. Nah, kira-kira dari hambatan tadi apakah ada solusi Pak yang Pak Wahyu pikirkan untuk mengatasinya Pak? Sebenarnya ada, cuma yang pertama itu kami ingin mengkonsultasikan sekaligus melaporkan permasalahan ini ke Bapak Pengawas daerah binaan kami. Kemudian yang kedua, ini kami ingin bekerjasama dengan praktisi-praktisi atau ahli-ahli terapis yang ada di Kota Cepu. Itu yang dua pilihan ya. Kira-kira dari dua pilihan itu yang menurut Pak Wahyu paling efektif dilakukan dan bisa segera dilaksanakan itu yang mana Pak? Yang paling efektif yang ini, saya kerjasama dengan para ahli terapis yang ada di Kota Cepu. Ini untuk maksud kami untuk pertama untuk itu mengidentifikasi anak ini tergolong yang mana ya, kan kami nggak tahu apakah itu anak autis terus tantrum, itu hanya spekulasi kami setelah kami baca dari internet, tapi kan secara khususnya mereka yang tahu Bu. Betul Pak. Jadi mereka ini tergolong anak IQ debil atau cerdas atau autis apa, kan mereka yang tahu. Setidaknya kami mendapatkan profil-profil dari anak-anak autis ini dari para ahli terapis tadi itu. Yang itu nih. Yeah. Kalau solusi yang lain mungkin ada yang dipikirkan Bang Pak? Solusi yang lain mungkin ya ini koordinasi dengan pengawas dulu, kemudian kami mohon bantuannya bagaimana pemecahkan masalahnya, karena non sewu untuk kalau kami selalu membantukan terapis ini terlalu mahal Bu. Iya. Kalau hanya sekedar itu semacam untuk melakukan identifikasi anak nggak apa-apa nggih, mungkin sukarela, tapi untuk terapi setiap minggunya itu butuh biaya. Ya, nah kira-kira jadi Pak Wahyu tadi bisa disampaikan lagi ingin untuk yang pertama tadi ya. Berkoordinasi atau melakukan sharing dengan terapis gitu ya, yang pertama tadi dulu ya. Itu dalam waktu dekat ini. Okay. Nah, kira-kira kapan Pak Wahyu akan melaksanakan rencana tadi Pak? Insya Allah Bu, ini 2 minggu setelah MPLS mungkin, karena berarti awal Agustus ya, sekitar minggu awal Agustus kami akan melaksanakan itu semua. Tapi sebelumnya kami juga ingin melakukan koordinasi dulu dengan guru-guru kami yang terkait, bahwa kami juga akan
memanggil terapis ini tadi untuk mengidentifikasi anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi, supaya guru-guru kami yang mengajar anak-anak ini mendapatkan bocah iki masuk ke golongan autis, anaknya harus begini dari terapis. Tidaknya kalau mereka tidak bisa kan mungkin punya sedikit pengetahuan untuk berarti metode belajarnya harus seperti ini ketika menangani anak yang yang tantrum, kudu ini. Bagus sekali rencana yang Pak Wahyu ungkapkan tadi. Semoga apa yang Pak Wahyu rencanakan dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, kira-kira nanti untuk mengetahui bahwa rencana Pak Wahyu tadi sudah berjalan atau belum, itu nanti gimana Pak kira-kira? Saya akan membuat semacam itu rubrik monitoring evaluasi ya, yang akan kami koordinasikan dengan guru-guru kami, apakah setelah mendapatkan identifikasi dari para ahli fisio tadi, para ahli terapis tadi, terus mereka melakukan berbagai metode, apakah metode yang mereka lakukan itu berhasil atau tidak, akan terus kami monitoring dan evaluasi, dan juga akan melakukan refleksi tindak lanjut. Nanti seandainya kok belum berhasil, terpaksa kami harus minta bantuan kepada Bapak pengawas untuk melaporkan ke dinas pendidikan bahwa kami butuh guru pendamping. Seperti itu nih Bang ya. Ya, saya agak sabar menunggu cerita Pak Wahyu berikutnya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa cerita lagi ya Pak, untuk bisa tahu gimana hasil dari rencana Pak Wahyu tadi. Seperti itu Pak Wahyu. Mungkin cukup sekian dulu nih Pak ya coaching kita kali ini. Gimana perasaan Pak Wahyu? Perasaan saya kelam, agak fresh ya. Tidak seperti yang sebelumnya. Serasa seperti ada beban di pundak saya nih. Ya bagaimanapun juga, bagaimana ya kita sebagai sewu yang dituakan di sekolah, dikeluh klasi, diberikan keluhan dari keluh kesah dari teman-teman, ya tentu kami juga harus segera membantu mereka supaya mereka itu juga tidak terbebani dengan permasalahan belajar mereka di kelas. Oke, semoga Pak Wahyu sama guru-guru Pak Wahyu di sekolah selalu semangat ya Pak ya, untuk memberikan yang terbaik untuk murid-murid Pak Wahyu. Mungkin saya bisa akhiri sekian dulu nih Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Alhamdulillah Bu Sofi sudah selesai ya coaching dengan Pak Wahyu tadi. Bu. Sudah melakukan coaching dengan Pak Wahyu. Nah, sebelum sesi penutup, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Sofi. Boleh Bu? Oke Bu, silahkan Bu. Ya. Bagaimana perasaan Bu Sofi setelah melakukan coaching tadi Bu? Rasanya senang Bu, karena coaching bisa berjalan dengan lancar. Dan insya Allah coach tadi sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Apa saja yang sudah Bu Sofi lakukan saat proses coaching tadi? Yang sudah saya lakukan tadi, saya berusaha untuk mendengarkan dengan baik apa yang coach bicarakan. Kemudian saya juga berusaha membuat pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi dari coach Bu. Iya. Menurut Bu Sofi, penilaian untuk diri Bu Sofi sendiri, apakah indikator ketercapaian tujuan coaching tadi sudah berhasil Bu? Menurut saya sudah Bu. Ya, alhamdulillah. Bisa Bu Sofi jelaskan keberhasilan pengembangan kompetensi yang Ibu inginkan sebelumnya? Ya, tadi kan saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan ya Bu ya. Saya tadi sudah mendengarkan cerita coach dengan baik, berusaha memahami, kemudian memberikan pertanyaan berbobot agar coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya tadi Bu. Ya. Baik Bu Sofi, seandainya saya diizinkan, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Iya, monggo.
Secara keseluruhan kegiatan coaching yang Bu Sofi lakukan dengan Pak Wahyu tadi sudah sesuai dengan Algo Tirta, sudah menggunakan pendekatan rasa, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Bu Sofi sampaikan tadi juga sudah berbobot ya Bu, dan membantu coaching untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Kemudian Bu Sofi juga sudah mendengarkan penuh ya Bu ya. Ya. Kemudian apa yang ingin Bu Sofi kembangkan lagi yang mana Bu kira-kira? Mungkin itu Bu, untuk memberi pertanyaan yang berbobot, saya rasa itu masih perlu dikembangkan lagi Bu, sehingga coaching bisa menemukan solusi lebih baik lagi mungkin Bu. Itu tadi kan saya sudah menyampaikan tentang pengamatan saya, bagaimana menurut Bu Sofi hasil pengamatan yang saya sampaikan tadi kepada Bu Sofi, bagaimana pendapat Bu Sofi? Ya, yuk sudah sesuai dengan apa yang saya laksanakan tadi Bu, dan mungkin sudah hampir sama dengan apa yang saya refleksikan dengan diri saya sendiri Bu. Iya, baik. Namun demikian Bu Sofi ya, saya juga melihat hal yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi ya Bu Sofi. Misalnya tadi saat tahap identifikasi ya Bu Sofi, saya mengamati Bu Sofi sudah melakukan penggalian lebih dalam dari permasalahan yang dialami Goci, yang sebetulnya Bu Sofi juga bisa menstabilkan identitas ya Bu ya, menstabilkan identitas dulu dengan Pak Wahyu, bagaimana akar masalahnya tadi, begitu ya Bu Sofi ya. Ya. Berdasarkan hasil coaching yang barusan Bu Sofi lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Sofi kembangkan atau tingkatkan Bu? Kompetensi tadi Bu, menggali potensi coaching dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot seperti itu Bu. Jadi juga menciptakan suasana yang rileks gitu, tidak kaku dengan coaching, membangun hubungan yang sama seperti itu Bu. Kemitraan gitu ya Bu ya. Kemitraan. Ya. Baik Bu Sofi, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Bu Sofi lakukan? Tindak lanjutnya mungkin setelah coaching ini saya juga akan melaksanakan coaching untuk setiap permasalahan mungkin yang dihadapi teman-teman sejawat atau murid saya di sekolah Bu. Ya, bagus sekali Bu Sofi. Melakukan rencana tersebut pasti Bu Sofi perlu ada yang membantu kan ya Bu? Kira-kira siapa saja Bu yang membantu untuk mewujudkannya? Yang jelas ya teman-teman saya, rekan sejawat di sekolah Bu, itu yang akan saya mintai bantuan Bu. Bagus sekali Bu Sofi. Demikian kegiatan observasi coaching ini sudah dilaksanakan ya Bu Sofi. Untuk hasil dan catatan pengamatan saya terhadap kegiatan coaching Bu Sofi dan Pak Wahyu sudah saya tuangkan ke dalam form supervise akademik ini Bu. Baiklah, sebelum kita akhiri kegiatan coaching untuk supervise akademik hari ini, bolehkah saya meminta pendapat Bu Sofi selaku coach ya untuk kegiatan coaching ini Bu? Ya, saya merasa senang bisa melakukan coaching, membantu teman saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Bu. Dan saya ingin nantinya bisa terus melaksanakan coaching ini untuk kegiatan petinggi akademik itu Bu. Ya, luar biasa sekali ya Bu Sofi ya. Alhamdulillah kegiatan hari ini dapat memberikan dampak positif bagi kita semua. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya Bu Sofi nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.